Ahibati fillah, di masa sekarang ini kita melihat berbagai macam bentuk Islam. Berbagai macam model Islam. Bahkan model-model baru terus berkembang. Mungkin kita berpikir, kenapa ya? Kok ada model-model baru? Apa ada nabi baru? Setelah Nabi Muhammad alaihissalam, nggak ada. Tapi Nabi alaihissalam pernah menyampaikan kepada para sahabat, kalau ternyata umatnya beliau ini akan berpecah belah. Berpecah belah. Menjadi golongan-golongan, kelompok-kelompok yang setiap kelompok mengaku paling benar. وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى 73 فِرْقَةٍ. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang ngomong? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kecuali satu. Para sahabat bertanya kepada beliau, "Waman hiya ya Rasulullah?" Yang satu itu siapa? Mereka tidak memikirkan yang 72 golongan. Capek kalau mikirkan yang 72 golongan. Kelompok ini kesesatannya seperti ini. Kelompok ini penyimpangannya seperti ini. Kelompok ini butuh waktu panjang dan buku berjilid-jilid buku untuk mengkajinya. Maka para sahabat bertanya, yang selamat ini siapa? Karena itu yang diperlukan sama kita. Kita nggak perlu heran dengan banyaknya orang-orang yang menyimpang. Tapi kita perlu heran, perlu takjub dengan satu orang yang selamat. Jadi kalau ada orang naik mobil, kemudian mobil itu terjatuh, mati semuanya kecuali satu selamat, kita nggak perlu memikirkan, oh gimana kok bisa mati semuanya? Ya selesai, memang kecelakaan. Yang perlu kita takjubin, bisa selamat yang satu ini. Maka para sahabat, yang menjadi perhatian mereka, yang selamat ini siapa? Makana mereka adalah orang-orang yang menjalankan Islam ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang beragama menjalankan Islam seperti yang aku kerjakan bersama para sahabat. Artinya agama Islam ini sudah dipraktekkan, sudah terbukti dapat dijalankan. Islam ini agama yang realistis, bukan idealis. Tapi nggak bisa dijalankan. Enggak. Bisa dijalankan. Maka yang ingin selamat, Islamnya nggak usah macam-macam. Islam A, Islam B, Islam C. Banyak tuh macam-macam Islam. Mungkin ada Islam Indonesia, ada Islam Malaysia, ada Islam Arab. Mungkin ada Islam Melayu nantinya. Mungkin nanti ada Islam Australia, ada Islam Amerika. Yang semua mengklaim, oh Islam kita yang paling baik. Enggak. Itu kan pengakuanmu. Alhamdulillah kita dikasih standar. Yang standar ini membuat kita jadi aman. Enggak repot beragama. Islamnya yang biasa-biasa aja. Seperti yang Nabi jalankan bersama para sahabat. Selamat, selamat. Kemudian muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz. Ya udah, tinggal kita lihat. Yang dijalankan nih, yang dipraktekkan, yang diyakini, apakah seperti yang Nabi SAW jalankan? Kalau iya, ya selamat insya Allah. Jangan terperangah dan terperana dengan slogan-slogan besar. Tapi ternyata tong kosong nyaring bunyinya.
isinya. Maka dibuktikan ketika setiap muslim yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah itu artinya orang-orang yang mengikuti sunnah. Ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Tatkala dia orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengagungkannya, menghargainya, mengajak orang-orang untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia ahlus sunnah. Apapun warna bajunya, mau pakai batik, mau pakai baju koko, mau pakai thawb, terserah. Yang penting dia menjalankan sunnah Nabi SAW dan mengajak orang-orang kepada sunnah. Walaupun antum sendirian, nggak punya kawan. Rasul SAW pernah beliau memberikan wasiat. Ini ceritanya sahabat Al-Irbad ibn Sariyah. Dia mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Pernah suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kita. Thumma aqbala alaina. Setelah salat beliau menghadap kepada kami. Fawa'adhana. Lalu beliau memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada kami, mau'izatan balighatan. Sebuah nasihat yang sangat menyentuh. Zarafat minhal uyun. Yang menyebabkan mata itu meneteskan air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan hati bergetar takut. Faqala qailun, lalu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'." Seakan-akan nasihat ini nasihat orang yang hendak berpisah. Karena Nabi akan berpisah dengan para sahabat. Famada ta'ahadu ilaina. Apa perintahmu kepada kami? Apa wasiatmu kepada kami? Lalu beliau mengatakan, usikum bitaqwallah. Wasiatku yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Ini wasiat yang pertama. Bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Syukuri nikmat Allah. Jangan kufur kepadanya. Mengingat Allah. Jangan melupakannya. Yang kedua, beliau mengatakan, wasam'i wa ta'ati wa in abdan habasyiyah. Agar kalian taat dan patuh kepada pemimpin, walaupun pemimpin kalian itu budak Habasyah. Budak, bukan orang merdeka. Itu jadi pemimpin, jadi penguasa. Selama melaksanakan sholat, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Lalu beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Karena siapa yang hidup setelah aku mati, niscaya dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Terus solusinya apa? Setelah Nabi meninggal alaihissalam, muncul kelompok-kelompok. Ada kelompok Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Jangan dipikir yang bunuh Ali bin Abi Thalib itu orang kafir, bukan. Yang membunuh Umar bin Khattab orang Majusi, betul. Tapi yang membunuh Ali bin Abi Thalib orang yang taat secara penampilan, secara agama, tapi punya pemikiran yang menyimpang. Abdurrahman bin Muljam. Dia membunuh Ali berharap masuk surga. Bayangin ya. Membunuh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, berharap masuk surga.
Kalau bukan pemikiran yang sudah teracuni, nggak mungkin. Gimana dia yakin Ali bin Abi Thalib ini dijamin masuk surga sama Nabi SAW? Engkau bunuh, lalu engkau berpikir engkau masuk surga, Ali yang masuk neraka. Kelompok Khawarij. Muncul kelompok Syiah. Muncul kelompok-kelompok itu. Ada yang nggak percaya sama takdir. Ada yang percaya Ali bin Abi Thalib itu seharusnya menjadi nabi atau menjadi penerus nabi. Tugas kita, kata Nabi SAW, tatkala melihat banyak perselisihan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ikuti sunnah-sunnahnya, petunjuk-petunjuknya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha, kalian berpegang teguh dengan sunnah nih. Udah kita melihat banyak perselisihan. Yang mau kita pegang siapa? Ustadz Fulan, Ustadz ini semua omongannya bisa diterima, bisa ditolak. Ana berbicara dari awal sampai akhir, omongan ana pribadi bisa diterima, bisa ditolak. Mau siapapun bisa diterima, bisa ditolak. Maka Nabi mengatakan sunnahku, berpegang teguhlah dengannya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Seakan-akan sebuah tali yang dipegang dengan tangan lalu ujungnya digigit sama gigi kita. Berat. Ada yang berusaha untuk menariknya. Kita korbankan nyawa kita. Maka sampai kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamus sabr. Di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna bima antum alaih. Buat orang-orang yang berpegang teguh pada hari itu seperti yang kalian lakukan. Berpegang teguh dengan apa yang dilakukan para sahabat Nabi. Yang diyakini sama mereka. Yang dikerjakan sama mereka. Lahu ajru khamsina minkum. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Karena beratnya berpegang teguh dengan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia, Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti dalam urusan dunia kalian. Silahkan berinovasi. Silahkan membuat hal-hal yang baru dalam urusan dunia. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia. Tapi urusan agama, hati-hati dengan yang baru-baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Maka ahibati fillah, nggak usah berlebih-lebihan dalam beragama. Biasa-biasa aja. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu biasa-biasa aja? Kadang-kala ada orang beranggapan, oh fulan ini berlebih-lebihan. Betul, Anda berlebih-lebihan. Apa antum yang kurang? Jadi kalau kita lihat, kalau kita ngisi minyak rem, di situ ada batas minimal, ada batas maksimal. Kalau sudah sampai minimal, aman. Masih aman. Tapi bahaya karena dia akan berkurang. Tapi kalau di atas maksimal, kelebihan. Berbahaya juga. Terus gimana? Ya udah. Yang dilakukan di antara minimal dan maksimal. Yang standarnya itu untuk mengetahui kita ini minimal atau kita sudah lewat dari maksimal, dikatakan berlebih-lebihan dalam beragama. Apa standarnya? Sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada orang rajin ke masjid dikatakan, oh ini berlebih-lebihan dalam beragama. Ada orang pakai jenggot dikatakan, oh ini berlebih-lebihan dalam beragama. Kenapa? Karena nggak punya standar. Yang ada perasaan,
yang ada budaya dan tradisi yang terkadang menyebabkan orang bermudah-mudahan menvonis orang berlebih-lebihan atau bermudah-mudahan menvonis orang kafir keluar dari Islam. Hati-hati. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW adalah solusi untuk semua masalah yang ada. Karena beliau yang dikasih amanah untuk menyampaikan agama ini dan mempraktekannya, dan sekali lagi sudah pernah dipraktekkan dan memberikan kedamaian, kejayaan, serta segala keindahan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator.